Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Inyoman Bagus Harimau, absen 21014021. Di sini saya akan mempresentasikan himpunan logika fuzzy. Ya, langsung aja ya. Pendahuluan. Logika fuzzy pertama kali diperkenalkan oleh Prof. Lofty Azadeh pada tahun 1965. Dasar logika adalah teori himpunan di mana nilai logika keanggotaan atau derajat anggota menjadi ciri utama. Logika fuzzy digunakan sebagai suatu cara untuk memetakan permasalahan dari input menuju ke output yang diharapkan. Alasan digunakannya logika fuzzy. Menurut ada beberapa alasan mengapa orang menggunakan logika fuzzy, antara lain: 1. Konsep fuzzy mudah dimengerti. Karena logika fuzzy menggunakan teori dasar himpunan, maka matematis yang mendasari penalaran fuzzy tersebut cukup mudah mengerti. 2. Logika fuzzy sangat fleksibel, artinya mampu beradaptasi dengan perubahan-perubahan dan ketidakpastian menyertai permasalahan. 3. Logika fuzzy memiliki toleransi terhadap data yang tidak tepat. Yang keempat, logika fuzzy mampu memodelkan fungsi-fungsi non-linear yang sangat kompleks. Yang kelima, logika fuzzy dapat membangun dan mengaplikasikan pengalaman para pakar secara langsung tanpa harus melalui proses pelatihan. Yang keenam, logika fuzzy dapat bekerja sama dengan teknik-teknik kendali secara konvensional. Yang ketujuh, logika fuzzy didasarkan pada bahasa alami. C. Himpunan fuzzy. Pada himpunan tegas atau CRISP, nilai anggotaan suatu item kali dalam suatu himpunan A, yang sering ditulis dengan X, memiliki dua kemungkinan, yaitu 1. Yang berarti bahwa suatu item menjadi anggota dalam suatu himpunan. B. 0. Yang berarti bahwa suatu item yang tidak menjadi anggota dalam suatu himpunan. Contoh, misalkan umur dibagi menjadi 3 kategori, yaitu muda, umur kurang dari 35 tahun. Yang kedua, parubaya, kurang dari 35 tahun sampai kurang dari 55 tahun. Yang ketiga, tua, umur lebih dari 55 tahun. Dari kategori di atas dapat dijelaskan bahwa apabila seseorang berusia 34 tahun, maka ia dikatakan muda. Yang kedua, apabila seseorang berusia 35 tahun, maka ia dikatakan tidak muda. Yang ketiga, apabila seseorang yang berusia 35 tahun kurang 1 hari, maka ia dikatakan tidak muda. Yang keempat, apabila seorang berusia 35 tahun, maka ia dikatakan parubaya. Yang kelima, apabila seseorang berusia 34 tahun, maka ia dikatakan tidak parubaya. Yang keenam, apabila seseorang berusia 55 tahun, maka ia dikatakan parubaya. Yang ketujuh, apabila seseorang 35 tahun kurang 1 hari, maka ia dikatakan tidak parubaya. Himpunan fuzzy Himpunan fuzzy memiliki 2 atribut, yaitu 1. Linguistik, yaitu penamaan
suatu grup yang mewakili suatu keadaan atau kondisi tertentu dengan menggunakan bahasa alami seperti muda, parubaya, tua. 2. Numeris, yaitu nilai atau angka yang menunjukkan ukuran dari suatu variabel seperti 40, 25, 50, dan sebagainya. D. Fungsi keanggotaan. Fungsi representasi linear. Pada linear, kenaikan himpunan dimulai pada nilai domain yang memiliki derajat keanggotaan 0. Yang ketiga, bergerak ke kanan menuju nilai dominan yang memiliki derajat keanggotaan lebih tinggi dengan fungsi keanggotaan. Sedangkan linear turun garis lurus dimulai dari nilai domain yang derajat keanggotaan tertinggi pada sisi kiri, kemudian bergerak menurun ke nilai domain yang memiliki derajat keanggotaan lebih rendah dengan fungsi keanggotaan. Yang pertama, fungsi keanggotaan segitiga. Fungsi keanggotaan segitiga ditandai oleh adanya 3 parameter A, B, C yang akan menentukan koordinat X dari 3 sudut. Kurva ini dasarnya merupakan gabungan antara 2 garis lurus, adapun persamaan untuk segitiga ini adalah sebagai yang contoh yang digambar yang saya kasih. Yang kedua, fungsi keanggotaan trapesium. Kurva trapesium pada dasarnya seperti bentuk segitiga, hanya saja ada beberapa titik yang memiliki nilai keanggotaan 1. Adapun persamaan untuk kurva trapesium ini adalah contohnya. Operator dasar sadeh untuk operasi himpunan fuzzy. Yang pertama, operator N. Operator ini berhubungan dengan operasi interseksi pada himpunan predikat sebagai hasil operasi dengan operator N diperoleh dengan mengambil nilai keanggotaan terkecil antara elemen pada himpunan-himpunan yang bersangkutan. Yang kedua, operator OR. Operator ini berhubungan dengan operasi union pada himpunan predikat sebagai hasil operasi dengan operator OR diperoleh dengan mengambil nilai keanggotaan sebagai antara elemen pada himpunan yang bersangkutan. Yang ketiga, operator NOT. Operator ini berhubungan dengan operasi komplement pada himpunan predikat sebagai hasil operasi dengan operator NOT. Diperoleh dengan mengurangkan nilai keanggotaan elemen pada himpunan yang bersangkutan dari 1. F. Fungsi inference system. Yang pertama, metode Tsukamoto. Setiap konsekuen pada aturan yang berbentuk Fn harus direpresentasikan dengan suatu himpunan fuzzy dengan fungsi keanggotaan yang menonton. Yang kedua, metode Mamdani. Dikenal sebagai metode Max-Min. Diperlukan 4 tahap untuk mendapatkan output, yaitu A. Pembentukan himpunan fuzzy. Yang B. Aplikasi fungsi implikasi. Yang C. Komposisi aturan. Dan D. Penegasan. Yang ketiga, metode Sugeno. Hampir sama dengan penalaran Mamdani, hanya saja output konsekuen sistem tidak berupa himpunan fuzzy, melainkan berupa konstanta atau persamaan linear.
sekian dari presentasi saya. Terima kasih. Om Santi 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 Om.